Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita berjumpa kembali dengan saya. Saya akan membacakan kumpulan dongeng dunia. Simak ya. Judulnya Purbasari yang berhati mulia dan Purbararang yang dengki. Ini kisahnya berasal dari Indonesia. Di tanah Pasundan, Jawa Barat, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Gunung. Sang raja mempunyai dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Suatu hari, sang raja memutuskan untuk menunjuk Purbasari sebagai ratu. Keputusan itu membuat Purbararang marah. "Aku kan putri sulung, seharusnya ayah memilihku sebagai ratu," gerutu Purbararang. Muncul rasa dengki dalam hati Purbararang karena Purbararang merasa ia sebagai kakak pertama dan Purbasari sebagai adik. Ia berniat mencelakakan Purbasari. Ia pun pergi menemui seorang penyihir. Penyihir itu memanterai Purbasari sehingga wajah dan sekujur tubuh Purbasari memiliki bintik-bintik kehitaman. Orang yang dikutuk seperti dia tidak mungkin menjadi ratu, Purbararang berkata kepada ayahnya. Akhirnya, sang raja terpaksa mengusir Purbasari ke dalam hutan. Nah, selama hidup di dalam hutan, Purbasari berteman dengan hewan. Di antara hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Purbasari menamai kera tersebut dengan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung dengan setia menghibur Purbasari setiap hari. Ia mengambilkan bunga-bunga yang indah dan buah-buahan yang lezat untuk Purbasari. Suatu malam saat bulan purnama, Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga. Purbasari menuruti perintah Lutung Kasarung. Sesuatu terjadi kepada Purbasari setelah ia mandi di sungai. Kini kulitnya menjadi bersih seperti semula. Purbasari sangat terkejut dan gembira sekali mengetahui ketika badannya sudah mulus seperti sedia kala. Sementara itu, di istana, Purbararang memutuskan untuk melihat kondisi adiknya yang jauh di dalam hutan. Purbararang bersama pengawalnya pergi ke dalam hutan menemui adiknya Purbasari. Purbararang tidak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Akhirnya Purbararang pun marah. Dia berkata dengan sombong, "Purbasari, kutukanmu memang sudah berakhir, sudah punah. Tapi seorang ratu harus mempunyai calon suami yang tampan." "Calon suamiku sangat tampan," kata Purbararang kepada Purbasari. "Sekarang mana calon suamimu?" Purbasari kebingungan. Akhirnya ia menarik tangan Lutung Kasarung. Purbararang tertawa terbahak-bahak. Jadi
Jadi monyet ini yang akan menjadi tunanganmu? Mana ada seorang ratu mempunyai seekor kera. Ratu mempunyai suami seekor kera? Nggak ada, Purbasari. Nah, pada saat itu juga Lutung Kasarung bersemedi. Tiba-tiba terjadi sesuatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pangeran yang berwajah tampan. Semua terkejut melihat kejadian tersebut. Purbararang akhirnya mengakui kesalahannya selama ini. Ia memohon maaf kepada adiknya dan memohon maaf juga kepada ayahnya. Ia memohon agar tidak kena hukuman. Karena Purbasari baik hati, maka Purbasari memaafkan kakaknya. Setelah kejadian itu, mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu di istana yang didampingi oleh seorang pangeran yang tampan. Jadi cerita kisah Purbasari dan Purbararang, pesan moralnya adalah kita harus menjadi anak yang baik, yang sopan, anak yang anak yang baik pasti akan selalu dilindungi oleh Tuhan dan doa-doanya akan selalu dikabulkan. Jadi jangan jadi anak yang dengki ya, yang suka mencelakakan orang lain, sebab Tuhan membenci anak yang dengki. Demikian kisah Purbasari dan Purbararang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.